Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi haqqa hamdi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Bapak Ibu sedaya, sami sehat sedaya insyaallah nggih. Alhamdulillah. Meskipun sekarang musimnya agak-agak banyak orang sakit, mudah-mudahan jenengan sehat. Dan mudah-mudahan kesehatan bisa menjadi bekal untuk penegak ibadah. Karena sekali lagi diingatkan, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kita diciptakan oleh Gusti Allah ini kecuali hanya untuk beribadah, tidak untuk yang lain. Maka semua nikmat yang kita miliki semuanya dalam rangka agar kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu kemawon taksih ingat bahwa ibadah menika napa-napa mawon ingkang Allah cinta dan ridho, perkataan dan perbuatan, lahir lan batin. Sikelingan toh? Sikelingan mboten? Jadi kalau sudah ngaji, kalau mau melihat, dipikir ini yang dilihat Allah cinta dan ridho enggak? Mau ngendika ini kalau saya mengucap seperti ini kira-kira Allah dan Rasulnya ridho apa enggak? Gitu. Kalau enggak jangan. Karena memang kita diciptakan untuk itu. Maka mudah-mudahan kita dibimbing oleh Allah terus menerus insya Allah. Salawat salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Agama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentu kemawon boten capek kita nggih untuk banyak-banyak sholawat, karena sesungguhnya sholawat kita insya Allah sangat bermanfaat untuk kehidupan kita di dunia dan di akhirat. Saya duduk sengaja iftiros ini seperti duduk tahiyat awal ini, nggak tahu mau bertahan berapa lama, karena 15 menit katanya menghilangkan sakit pinggang. Saya lagi sakit pinggang ini karena kecetit. Saya ngangkat ember pakaian ternyata kepandeng, jadi sakitnya luar biasa. Tadi sama istri, ini saya kuat nggak nanti duduk ya? Insya Allah mudah-mudahan kuat, diberikan oleh Allah kekuatan insya Allah. Para ulama menyebut duduk seperti ini tuh bisa membantu kesehatan ibu-ibu. Makanya rahasia duduk di antara dua sujud kenapa iftiros? Iftiros tahu nggih? Duduk tahiyat awal. Ngertos nggih ibu-ibu nggih? Itu sangat banyak manfaatnya, dan inilah duduk yang paling banyak dipakai oleh para salafus soleh dan para ulama ketika berdoa. Bukan duduk tarobungi, bukan duduk sila. Duduk yang paling banyak digunakan untuk bermohon kepada Allah itu duduk seperti ini. Duduk iftiros. Jadi kalau punya teman non muslim suruh duduk seperti ini 5 menit udah panas, nggak kuat. Karena memang panas ini. Tapi ini kalau jangan praktekkan itu enak luar biasa. Maka kalau jangan malam-malam sendirian pada sholat malam, ya Allah, itu pakai duduk iftiros. Kalau mampu, ini orang mampu piye ya semampunya. Nanti kita akan sampai ke pelajaran tentang mana duduk yang dibolehkan, mana yang tidak. Insya Allah ketika kita belajar duduk di antara dua sujud, insya Allah. Biasanya saya kayak gini 15 menit tahan. Nanti kalau 15 menit ganti posisi, nanti naik lagi. Gitu. Pelajaran pertama tentang duduk, karena duduk juga diatur dalam Islam. Ada duduk yang tidak boleh, ada duduk yang boleh. Nanti diajari bagaimana sih iqa, nanti ada pelajarannya insya Allah. Sedemikian Islam mengatur sampai urusan duduk pun diatur. Nggak ada agama seperti itu. Kalau urusan duduk mawon diatur, apalagi urusan pemimpin pasti diatur. Maka manhaj para salafus soleh niku adalah meyakini bahwa kita itu akan punya pemimpin tergantung kaumnya. Kalau kaumnya baik maka akan dikirim pemimpin yang baik. Maka kita itu nggak usah ikut repot-repot, apalagi kok demo-demo untuk apa. Kita banyak berdoa, masyarakat kita ditauhidkan, paham agami, insya Allah Allah menjanjikan akan diambil pemimpin bagi kalian dari kaum kalian. Jadi pemimpin itu sifat dari kebanyakan kaumnya. Ngaten ibu nggih. Jadi kita nggak usah ikut-ikutan yang harus capek demo kemana-mana. Nanti malahan repot. Nah,
Bapak Ibu sedaya, kita kemarin untuk fikih sholatnya sudah sampai tentang hadas, tentang hadas. Kemarin juga disebutkan apa yang membuat kita berhadas, gitu. Kemudian definisi hadas. Masih kelingan buatan? Kalau nggak kelingan nanti lihat videonya lagi. Hadas nggih menika amrun iktibariun yaqumu bi badani, kemudian mengganggu sehatnya salat, walam yurakhas. Tidak ada keringanan, atau berarti kalau ada keringanan berarti boleh. Nanti kita bahas satu persatu. Kemarin sudah disebutkan beberapa di antaranya, nggih menika buang air kecil, buang air besar, keluar sesuatu dari lubang, yaitu dari dubul dan kubur depan dan belakang, kemudian menyentuh kemaluan sendiri atau milik orang lain. Jangan pikir porno, orang lain itu bisa jadi anak jenengan. Wong liya dicekel kan ora mungkin. Kemudian hilang kesadaran karena pingsan, mabuk, tidur, kemudian madhi, wadhi. Nah sekarang kita bahas satu-satu. Nanti kita juga akan bahas tentang tayamum, Jadi tayamum hukum asalnya bukan bersuci. Tayamum hukum asalnya adalah badal. Badal itu pengganti. Jadi mboten saged ujug-ujug tayamum nek mboten wonten alasanipun. Paham nggih? Jadi kalau jenengan masih ada air kok tayamum. Hari ini tuh mati tempat saya. Tempat ini mati mboten? Mboten. Di tempat saya mati, subhanallah. Sampai sekarang tadi saya berangkat mati. Jadi apakah saya boleh pakai tayamum? Enggak boleh. Mau di masjid masih ada air. Kalau kita sudah berusaha enggak dapat air, baru dibolehkan tayamum. Nanti kita akan bahas satu persatu insya Allah. Sekarang kita masuk satu persatu pembahasan tentang hadas, yang menyebabkan kita berhadas. Yang pertama, menika kalau buang air kecil saya kira sudah tidak perlu diketerangan. Buang air kecil, buang air besar, itu tentu saja otomatis jenengan sudah paham. Jadi keluarnya sesuatu dari dua lubang, baik kubul maupun dubur. Kubul itu belakang, kubul itu depan, dubur itu belakang. Jadi pokoknya nek medal sesuatu tuh saged napa mawon, saged cairan. Makanya kemarin saya sampaikan, nek ke belakang kok keluarnya emas, batal mboten? Batal. Nek emas ora batal lho, penakan gitu. Jadi sekarang saya tarobu duduknya nih. Ini namanya duduk tarobu, duduk bersila. Nah, jadi keluarnya sesuatu dari dua lubang. Sekali lagi keluar apapun, maka menjadi pembatal. Yang kedua, tidur. Nah sekarang tidur yang bagaimana yang membatalkan? Itu yang perlu jenengan paham toh. Kalau tidak keliru pada pertemuan sebelumnya, nek yang Jumatan ibadah mboten. Nah, ini makanya kita bahas ini. Ada 8 pendapat terkait dengan tidur. Bapak-bapak diperhatikan karena bapak-bapak yang Jumatan kadang-kadang kalau capek mungkin ngorok. Kalau ngorok batal apa ora kita bahas sekarang. 1. Ada pendapat yang mengatakan tidur sama sekali bukan termasuk pembatal wudu. Pokoknya tidur jenis apapun ora batal menurut pendapat dari Ibnu Umar dan Abu Musa al-Asy'ari. Yang pertama. Nanti dalilnya saya sebutkan nyusul. Yang kedua, tidur tidak termasuk pembatal wudu. Tapi kalau yang ini tadi mutlak, kalau ini bersyarat. Nanti syaratnya saya sampaikan. Yang ketiga, hanya tidur yang lama yang membatalkan wudu. Nek tidur maklab mboten batal. Ini pendapat Imam Malik. Kemudian yang keempat, tidak batal kecuali tidurnya berbaring. Berarti nek lenggah mboten batal. Ini pendapat yang keempat. Pendapat yang kelima, wudu tidak batal jika tidur dalam keadaan duduk
baik dalam keadaan sholat maupun di luar sholat. Karena apa? Dikatakan mata itu pengikatnya dubur. Jadi orang yang matanya tertutup itu ikatan duburnya itu lepas, makanya bisa beratas, bisa kentut maksudnya. Kenapa kok dalam keadaan duduk tidak dikatakan kentut? Nah, jenengan lihat mawon tuh kalau jenengan di lampu merah itu. Kalau orang naik motor di lampu merah, pripun? Berdiri, esot. Ngapain itu? Itu biasanya ya buang angin itu, ngapain itu? Kalau nggak pegel-pegel ininya juga, kalau duduk kan susah buang angin, gini apa? Maka biasanya berdiri sambil buang angin. Maka dikatakan di dalam syariat itu dikatakan, dalam Islam dikatakan memang duduk itu secara asal mengikat bagian belakang. Nah, tetapi saya di sini mau mempercepat saja kesimpulan, jadi pendapat itu nggak saya bahas satu-satu, khawatirnya nanti terlalu lama waktunya. Kesimpulannya, pendapat yang terkuat dari 8 pendapat yang ada, menikot tidur yang membatalkan wudu adalah yang pertama, tidur lelap yang tidak lagi dalam keadaan sadar. Oke, mau tidurnya duduk, mau tidurnya berbaring, mau tidurnya lendetan, asal tidurnya lelap yang tidak lagi dalam keadaan sadar, maka itu sudah membatalkan wudu. Berarti nek ngorok kira-kira apa itu? ngorok bisa jadi kemungkinan besar batal. Kenapa? Apa maksudnya tidur lelap? Tidur lelap maksudnya sudah tidak mendengar suara lagi. Kalau jenengan lagi Jumatan khotbah ora krungu blas, berarti niku sudah tidur lelap. Yang kedua, tidak merasakan lagi benda jatuh dari tangannya. Jenengan nyekel sesuatu terus niki. Nek turu kaget, nah niku taksir dereng turu niku. Tapi kalau udah plek meneng wae, wah niku berarti sudah tidur lelap. Yang seperti itu berarti batal wudu. Kemudian tidak merasakan ngiler, air liur keluar dari mulutnya. Ngiler, ini tiang-tiang ngantuk lah sok ngiler niku. Nah, ngiler kok ora krasa, niku berarti mun lelap. Niku dikategorikan sudah batal wudunya. Tidur artinya, para ulama menyebutkan tidur artinya istirqaul badani, yaitu badannya lemes. Istirqaul badani itu pun lemes tenan. Pun boten kaku niku lho. Nek yang turun tenan oleh golek-golek lak meneng mawon niku. Ngene apa nggih? Ngene apa nggih? Jenengan putra jenengan kalau tidur beneran, iku nggih pun lemes. Itu namanya tidur, namanya istirqaul badani. Badannya sudah. Yang kedua, wazawalu suurihi, hilang rasa. Dicubit-cubit ini colek-colek iyo secara krasa. Ini mboten kraos. Jumatan. Pak, meneng wae. Pak, itu untuk turu tenanan niku. Maka ketika bangun sudah harus wudu. Kemudian wa khafai kalami min indi, tidak mendengar apa-apa kalimat di sekitarnya. Itu namanya tidur itu. Yang demikian sepakat para ulama batal wudunya. Jadi sekarang bapak-bapak udah punya standar kalau pas Jumatan kedah pripun sikapnya ketika iki mau tidur piye yo. Jadi kan saged ngraosaken piyambak. Ibu-ibu juga sama, ibu-ibu lagi ngaji, ternyata ngantuk banget jebul tekan isya. Biasanya ngaji kan pada maghrib sampai isya. Aku wudu apa ora yo iki yo? Jenengan iki mau pripun ngantuk apa ora? Tidur apa ngantuk gitu. Kalau tidur berarti jenengan ambil air wudu baru sholat isya. Mbah-mbah juga gitu, mbah-mbah. Gitu. Dicekel. Mbah. Niku tiap turu niku. Niku nggih. Maka jenengan kedah wudu. Jadi ini tidur seperti itu nggih. Jadi kesimpulannya tidur yang dimaksud membatalkan adalah tidur yang lelap. Adapun perbedaan pendapat yang 8 itu kita tinggalkan. Kemudian yang ketiga yang membuat kita batal diantaranya adalah hilang akal atau kesadaran. Hilang akal atau kesadaran. Rasulullah bersabda di riwayat Abu Dawud, "Faman nama barang siapa yang sare, falyatawaddu, maka bersucilah." Ini menjadi dalil bahwa barang siapa yang tidur itu maka
berwudulah, tidur yang kayak tadi. Nah, dari sini para ulama menyimpulkan berarti segala sesuatu yang hilang kesadaran atau hilang akal juga otomatis dianggap batal wudu. Kenapa? Karena tidak sadarnya lebih dari tidur yang mabuk niku. Gini apa nggih? Makanya katakan dalam riwayat lain rufi al-qalamu an thalathatin, diangkat pena dari 3 golongan. Rufi al-qalamu an thalathatin, diangkat pena dari 3 golongan. Maksudnya pripun? Mboten dicatet amalin jenengan kalau masuk 3 golongan ini maksudnya. Jenengan lah tiap hari dicatat. Sekarang dicatat jenengan. Rokib atid nyatet, oh lagi ngaji, oh lagi mirengaken ngaji. Ini tulis niku. Lah begitu jenengan dalam 3 keadaan ini maka tidak dicatat. Berarti penanya pulpene rokib atid diangkat. Mboten ditulis. Kapan niku? Nggih menika anin naimi hatta yastaikid. Nggih menika tiyang ingkang sare ngantos wungu. Mulai dicatat meneh nek wis tangi, nek turu yo mboten dicatat. Nggih, paham nggih? Yang pertama anin naimi hatta yastaikid. Nggih menika tiyang ingkang sare sampai dia terbangun. Kemudian wa anisobi hatta yahtalim, anak kecil, sobi itu anak kecil, hatta yahtalim sampai mimpi basah maksudnya. Nggih. Mimpi basah. Nek bocah lenang wis mimpi basah. Perempuan itu mimpi basah mboten sih ibu-ibu, saya nggak tahu. Mimpi basah nggak? Saya nggak tahu. Kalau laki-laki nggih Pak nggih. Mimpi basah nggih. Tapi di sini bahasanya wa anisobi hatta yahtalim. Mungkin kalau nggak yahtalim, nggak mimpi basah berarti ngantos nopo head pertama. Nggih. Jadi kalau belum dewasa memang belum dicatat. Lantas sholatnya untuk siapa? Untuk ibu bapaknya. Gitu. Makanya Mas Vano itu sholatnya untuk pahala bapak ibunya. Itu keuntungan orang yang anaknya sudah rajin sholat sejak kecil. Untuk dianya belum dicatat. Gitu. Kemudian wa anil majnun hatta yakil, wong edan nganti eling. Nek wis edan ki yo tarik. Makane penak dadi wong edan niku mboten ditulis. Sing guyu-guyu nang dalan ora ditulis. Jenenge wong edan. Nah, jadi hilang akal atau kesadaran otomatis begitu dia sadar maka dia harus wudu. Sudah dalam kondisi berhadas kecil. Jadi itu nggih. Kemudian ada keterangan tadi yang untuk anak-anak nih dari Umar bin Khattab, dicatatkan bagi anak kecil kebaikannya dan tidak dicatatkan baginya keburukannya, dicatatkan untuk orang tuanya. Makanya sekali lagi untuk motivasi buat ibu-ibu punya yang anak-anak kecil yang belum dewasa, tetap disuruh sholat. Lagi pula kalau nggak dilatih dari kecil lah terus nenjang nek pun ageng pripun. Jenengan niku paling susah kok nek ada putra kok mboten purun sholat niku susah. Sebagaimana saya sampaikan teng jenengan riyen nggih bahwa di dalam Quran surah Shad ayat 30-33 tiang niku dikatakan nikmat besar buat orang tuanya kalau rajin sholat. Nanti semakin jenengan paham agami semakin tahu lah jebul toh kekayaan kita yang paling agung itu duwe anak gelem sholat. Terlalu banyak kisah orang yang hartanya banyak tapi subhanallah anak era sholat yo rekoso tenan uripe. Makanya kita bersemangat Bapak Ibu jenengan kalau pengen punya anak-anak yang sholat, jenengan sholatnya rapi. Itu aja usahanya. Jenengan sholatnya rapi, jenengan jadi contoh. Itu insya Allah itu investasi terbesar. Tadi saya mau menjalan ke sini dapat WA dari teman SMP. Dulu yang WA saya ini ranking 1 terus, saya ranking 2. Nggak pernah bisa ngalahin dia nih. Pinter anaknya tuh, padahal anaknya petani, kerjaannya juga membajak sawah, tapi masya Allah pinter. Nah tadi ngabari ke saya, manggil saya Wahid. Anakku sing gede dewe wis nikah urung, anakku wis nikah, aku wis mantu katanya. Di Magelang, sekarang lagi ngambil S2 di UNY. Dia sama istrinya dua-duanya hafid Quran. Masya Allah, masya Allah, masya Allah. Orang kampung itu
Di sini tuh nggak kampung, orang itu rumahnya kampung, pung gitu, jauh gitu. Dulu kalau berangkat di SMP itu berangkatnya mungkin 2 jam baru sampai melampah. Zaman sampun dereng enten kendaraan gitu, melampah itu 2 jam, tebih banget. Tapi masya Allah, sekarang anaknya di Magelang, kerja di Magelang, lagi ngambil S2 di UNY dan dua-duanya dia dan istrinya hafidz Quran, masya Allah. Itu investasi besar buat orang tuanya, masya Allah. Kemudian yang keempat, menyentuh kemaluan. Nah, maksud menyentuh kemaluan itu bagaimana? Dikatakan bagian telapak tangan yang dalam. Dalam mana nih? Yang tidak kelihatan, inilah yang namanya bagian telapak dalam. Paham ya? Berarti kalau ini yang nyentuh, batal bukan? Enggak batal. Ini yang nyentuh? Enggak batal. Ini yang nyentuh ini, sebelah sini? Enggak batal. Yang batal itu kalau gini. Bagian telapak tangan dalam. Di luar itu maka tidak batal. Sangat dipahami Ibu? Jadi sekali lagi yang perlu dipahami adalah maksud saya jangan sampai merepotkan diri. Wong ora sengaja kesenggol iki ya wis berarti ora. Jangan aduh batal ora yo, sah ora yo. Nah ini kan was-was setan. Kalau enggak yakin betul pakai tangan dalam maka tidak batal. Sekali lagi menyentuh kemaluan batal jika lo pakai tangan bagian dalam. Yaitu tangan yang kalau dibeginikan enggak kelihatan. Berarti yang di sini kelihatan enggak batal. Kemudian nomor 5, bersentuhan dengan lawan jenis. Nah, siapa bersentuhan dengan lawan jenis? Siapa yang batal? Yang bukan mahram, bukan muhrim. Mahram sama muhrim itu berbeda, Bapak Ibu. Kadang-kadang ada salah pengertian. Kalau muhrim itu dalam bahasa Arab adalah orang yang sedang ibadah dengan baju ihram. Ini namanya muhrim. Tapi di Indonesia sudah sering disebut kayak itu muhrim kok, maksudnya mahram. Maksudnya mahram. Jadi bukan muhrim Jadi orang sudah ngaji kalau tanyain, itu muhrim kok, bukan, mahram. Kalau muhrim adalah orang yang sedang ibadah ihram. Terus kemudian ada 5 syarat sentuhan lawan jenis batal. Jadi kalau nggak ada 5 syarat ini maka nggak batal. Yang pertama, harus pasti lawan jenis. Yang pertama, jenengan yakin betul sing sentuhan karo aku ki mau yo lawan jenis. Yang wedok berarti wong lanang berarti wong wedok. Paham nggih? Kenapa ini penting? Sebab kalau jenengan di mall senggol-senggolan jenengan mboten yakin. Aku ki senggolan karo wong lanang apa karo wong wedok? Itu enggak batal. Paham nggih? Kalau di keramaian jenengan kok senggolan, niku lak jenengan mboten yakin. Janjane aku mau senggolan karo wong lanang apa wong wedok? Niku mboten batal. Karena tidak terpenuhi syarat yang pertama. Kemudian lawan jenis berarti bukan bencong. Tapi pasti yo nek wong wedok karo wong lanang karo wong wedok. Nah, hukum terkait dengan dalam bahasa syariat ada memang khusus. Nanti saya bahas tentang yang bukan laki-laki, yang bukan perempuan itu apa tuh dalam bahasa syariat. Kapan kita bersentuhan dengan dia batal, itu ada aturan khusus. Ada aturan khusus. Jadi sekali lagi harus pasti bahwa itu adalah lawan jenis. Kadang-kadang sekarang susah, nggih. Wong lenang rambutnya dawa. Lenang mau wedok tuh kayak mau. Kan kita nggak jelas. Zaman dhewe kan jarang. Tapi zaman saat ini kadang-kadang wong lanang kaya wong wedok. Nggih, ngene apa nggih? Yang suka lihat drakor Korea nih. Itu wong lenang kaya wong wedok to niku. Kula nggih gumun kaya enten sing seneng niku. Wallahu alam, nggih. Seneng mboten, Bu? Mboten insyaallah nggih, insyaallah. Eman-eman wektune nggih nonton kados niku nggih. Kemudian yang kedua syaratnya sentuhan kulit dengan kulit. Berarti nek sentuhan niki mboten batal.
Sentuhan yang dalan ini mboten batal, tapi harus kulit dengan kulit baru batal. Kemudian sebagian ulama menyebutkan bersentuhan pada bagian yang ada dagingnya, bukan pada rambut, gigi dan kuku. Apa ya iso to sentuhan gigi kuku? Saged mawon jenenge tiyang. Nggih jenengan napa? Kemah turu bareng-bareng. Jenengan liwat-liwat wengi-wengi jebul selengklok kan saged mawon. Nggih, sentuhan yang pada bagian kuku gitu. Bisa saged mawon nggih. Maka dikatakan batal jikalau yang ada dagingnya. Kemudian lawan jenisnya sudah balik. Makanya kalau guru-guru SMP nek arep perintah kali muride kok kudu nyekel, ya kudu ditakoni kowe iki wis head apa urung nek guru lanang. Nek wis head berarti cekel ya batal. Nggih, paham nggih? Ini juga perlu diperhatikan, nggih, hal-hal seperti itu, nggih. Jadi kalau dengan anak kecil tidak batal. Jenengan mau tindak ke masjid, di tengah jalan ketemu ibu-ibu gendong anak kecil. Piye le, nduk kabare. Kemudian disayang pipinya. Batal mboten? Mboten batal. Batal kalau yang disayang ibunya. Batal mboten? Ah ya batal niku pun dewasa. Niku jenenge ngawur nggih. Gitu. Kemudian yang kelima, wanita yang bukan mahram. Nggih. Wanita yang bukan mahram. Dalilnya ada di Quran surah An-Nisa ayat ke-22 sampai 24. Siapa sih yang namanya mahram? Itu disebutkan di dalam Quran surah An-Nisa ayat ke-22 dan sampai 24. Ada 15 yang tersebut di dalam ayat itu. Nah, ini juga sub pembahasan tersendiri masalah mahram. Nanti lain waktu kita akan bahas dalam karena ini masalah besar, masalah mahram. Contohnya sepupu. Sepupu mahram apa bukan? Bukan. Tapi kenyataannya ketika lebaran yo cekel-cekelan. Karena belum tahu syariat. Alah kok angel mentu masuk karo sepupu ora cekel-cekelan. Ini apa nggih? Masih seperti itu, nggih. Ya memang harus paham semuanya. Kalau di keluarga saya alhamdulillah yang keluarga istri itu sudah paham semuanya. Jadi kalau lebaran pun ya bahkan sudah pakai kaos kaki semua, pakai pelindung masing-masing. Kalau yang sudah seumuran Amar itu ya sudah masing-masing sudah jaga diri, karena sudah paham ilmunya. Tapi di keluarga saya sendiri malah belum. Yo ponakan yo rapopo, jagung bareng yo rapopo, cekal-cekalan yo rapopo. Waduh, apa namanya gobak sodor pedus gede niku teksih berlaku. Nah ini yang penting pengetahuan kita sampai, prakteknya sambil jalan. Ingat, berhukum itu jangan sangat kaku langsung, itu nggak bagus. Nanti jenengan akan susah berdakwah. Jadi diberi pengetahuannya dulu. Ini namanya belum tahu bagaimana. Jadi, kalau sudah tahu nanti akan dengan sendirinya sadar. Satu, wanita yang telah dikawini ayahmu. Sapa niku? Ibu kita pertama. Yang kedua, ya ini ibu namanya. Ibu dan wanita yang telah dikawini ayahmu termasuk ibu sambung maksudnya. Paham nggih? Jadi nek wis dikawini bapak iya ora wis sudah otomatis jadi mahram. Kemudian anak perempuan itu juga mahram. Kemudian saudari. Jadi mahram itu wanita yang tidak boleh dinikahi, Bapak Ibu, karena 3 sebab. Sebab karena nasab, sebab karena susuan, sebab karena pernikahan. 3 nggih. Nah, ini disebutkan di jelentreh kayak di dalam Quran surah An-Nisa disebutkan ada 15. Maka jangan nanti di rumah dibuka surah An-Nisa. Kemudian saudari bapak, napa niku? Bulik atau bude. Bulik atau bude. Kemudian saudari ibu juga sama, bulik atau bude. Kemudian anak perempuan dari saudara laki-laki, ponaan. Itu. Kemudian anak perempuan dari saudara perempuan, ponaan. Ibu susu. Ada syaratnya. Susu yang seperti apa? Sudah pernah menyusu sampai kenyang sebanyak sekian kali. Sekian kalinya saya lupa. Kemudian, nah, yang saudara sesuai nanti berlaku umum sama dengan saudara yang
kandung. Kemudian saudari susu. Kata ibu susu, yang ini saudari sesusuan. Kayak anak saya yang Abdullah itu. Dulu lahir itu kecil banget. Karena kita lagi susah waktu itu. Kemudian saya ajak ke suatu tempat ke daerah Solo, saya punya teman. Saking gemesnya sama Abdullah itu, tiap ke sana disusuin. Karena ibunya susunya kurang, disusuin sama teman saya itu. Berarti anaknya dia dengan Abdul saudara sesusuan. Karena sudah sampai kenyang. Itu. Yang sesusuan ini maka termasuk mahram. Kemudian ibu istri, apa itu? Mertua. Itu yang namanya mahram selamanya. Mertua itu mahram selamanya. Ono bekas istri ning ora ono bekas mertua. Karena mertua itu mahram selamanya. Kalau istri mahram bukan? Istri itu mahram jenengan bukan, Pak? Istri loh. Bukan mahram. Istri itu bukan mahram. Istri itu boleh disentuh karena ada mitsaqon ghalidha, ikatan pernikahan. Jenengan tuh boleh menyentuh istri. Kalau namanya mahram itu perempuan yang boleh dinikahi. Iya toh? Berarti kalau istri kan boleh dinikahi, berarti bukan mahram. Kalau mahram nggak boleh dinikahi. Ini disebutkan di sini, ibu kita, saudara perempuan kita, itu namanya mahram. Istri kita boleh dinikahi nggak? Boleh, maka bukan mahram. Lah kok boleh disentuh? Karena ada mitsaqon ghalidha. Ada ikatan pernikahan. Itu hukumnya berbeda, Bapak Ibu. Itulah mengapa di madzhab Syafi'i sentuhan dengan istri itu batal di madzhab Syafi'i. Di Indonesia kebanyakan pakai madzhab Syafi'i. Ngaku nih madzhab Syafi'i. Maka kalau jenengan sentuhan sama istri batal kalau jenengan meyakini pakai madzhab Syafi'i. Nanti kita akan bahas sentuhan dengan istri batal apa ora, dibahas nanti ada 5 pendapat. Inilah pentingnya belajar ibu-ibu. Jadi yang nomor 12, anak istri yang dalam pemeliharaanmu dan istri yang telah dicampuri, tapi kalau belum dicampuri maka tidak. Maksudnya begini. Saya menikah dengan seorang janda, punya anak perempuan. Kalau saya sudah mencampuri ibunya, maka anaknya jadi mahram. Tapi kalau belum dicampuri, maka belum mahram. Demikian berlaku sebaliknya. Kalau saya menikah dengan anaknya, sudah saya campuri, maka ibunya sudah mahram. Paham nggih? Tapi kalau belum dicampuri, belum mahram. Gitu. Kemudian istri anak laki-laki menantu. Kemudian menghimpunkan 2 perempuan bersaudara. Misalnya sepupu dengan bibinya. Ini pembahasan tersendiri. Mungkin jadi masih agak bingung. Maksudnya kepiye toh? Pokoknya itu menghimpunkan 2 perempuan yang masih bersaudara. Contohnya itu tadi, keponakan sama bibinya keponakan itu. Nanti dibahas. Kemudian wanita bersuami. Ini yang disebutkan di dalam Quran surah An-Nisa 22-24. Nah, dari yang disebut ini tidak ada istri, nggak ada. Maka sekali lagi, kalau jenengan pakai madzhab Syafi'i, bersentuhan dengan istri batal. Jenengan pakai mana selama ini, Bapak-bapak? Pakai yang batal apa yang nggak batal? Mboten batal. Saya jadi nikah itu. Wong dicekel-cekel wae entuk mosok sih batal gitu nih. Maka nanti kita bahas ibu-ibu nggih. Ada pendapat yang tidak mengatakan batal, ada. Pendapat di madzhab Hambali itu tidak batal kecuali dengan syahwat, dengan greng. Nek jenengan nyekele greng batal. Tapi nek mboten greng, mboten batal menurut madzhab Hambali. Nanti kita bahas satu persatu dalilnya insyaallah. Jadi itu nggih, sekali lagi dari 15 yang tersebut di dalam Quran surah An-Nisa 22-24 itu mboten nenten tersebut istri. Maka istri harus dibahas secara khusus. Ada yang berdalil begini, lah dulu itu Rasulullah mau berangkat ke masjid mencium Aisyah radhiyallahu anha, terus orang wudu meneh itu. Nah, itu dalilnya lemah. Lemah. Saya ada kalau praktek di rumah itu suka
diskusi sama istri, awake dhewe iki nganggo madzhab endi iki? Kalau pakai madzhab Syafi'i, berarti saya kalau mau tidur sudah wudu, saya nggak berani tidur dekat istri. Wong nek sentuhan batal. Padahal di antara tidur yang baik adalah tidur dalam kondisi wudu. Pripun niku? Makanya kita mau pakai mana didiskusikan nanti sama istri. Saya termasuk banyak pakai madzhab Hambali. Karena repot banget nek sentuhan sama istri batal. Paham nggih? Makanya ada orang Madura nikah sama orang Arab. Yang orang Madura itu katanya lari-lari terus gitu. Suaminya kan nyentuh nggak batal madzhab Hambali, tapi istrinya berkeyakinan batal. Piye to Mas butuh batal meneh. Malahan diskusi kayak gitu terus itu. Nggih, paham nggih? Nah, ini kita belajar 4 madzhab supaya kita jadi paham, boten gumun. Nggih. Sekarang kita bahas hukum suami istri yang kuat. Insya Allah yang kuat tidak batal, dan ini adalah pendapat dari Abu Hanifah dan sebagian pendapat dari madzhab Hambali. Nah, ini pembahasannya itu sebenarnya dalam sekali. Saya coba persingkat. Suatu ketika Aisyah radhiyallahu anha, aku kehilangan Rasulullah dari tempat tidurku. Maksudnya sareh bareng jebul Rasulullah bangun untuk sholat maksudnya. Lalu aku mencarinya dan tanganku menyentuh bagian bawah telapak kaki beliau yang sedang sujud. Jadi ini menjadi dalil boten batal. Itu maksudnya. Boten batal. Saya bacakan selanjutnya. Aku dulu pernah tidur di depan Rasulullah dan kedua kakiku di bagian kiblat beliau. Apabila beliau sujud, maka beliau menyentuhku, dipindahke. Berarti rumahnya Rasulullah gede boten? Boten. Nganti sholat we Aisyah radhiyallahu anha itu kakinya melintang. Jadi jenengan saat ini punya rumah kok magrong niku ya Allah. Rasulullah mawon kados niku. Orang yang paling mulia, yang paling dicintai oleh Allah pun ternyata sederhana hidupnya. Punya harta banyak tapi untuk umat. Karena sepindah mali Bapak Ibu, jenengan dititipi apapun sebenarnya untuk membuat jenengan masuk surga. Paham ya? Ada yang orang ibadahnya dengan lisannya, ada yang ibadah dengan hartanya. Maka sering saya katakan ibu-ibu, bapak-bapak banyak-banyak istighfar. Supaya apa? Supaya tidak terdampak dosa. Dosa itu akan memberikan nuktatun sauda. Setiap dosa dari yang dilihat, dari yang didengar, dari ngomongin, dari komentar, nanti terbias di hati itu ada nokta hitam. Nokta hitam yang nempel di hati. Kalau enggak jenengan istighfari akan bertambah banyak hitamnya. Nah, nanti kalau sudah bertambah banyak, di antara dampak yang paling menakutkan yang menika jenengan enggak bisa membedakan lagi yang baik sama yang buruk. Contoh dampak dosa. Arep sholat kok males men. Itu dampak dosa. Jenengan banyak istighfar. Kok gampang nesu. Itu dampak dosa itu. Kalau jenengan kok hari-harinya bojoku. Nah, itu ini banyak dosa ini. Harus banyak istighfar. Bapak iki kok ikatnya beli itu dosa. Dampak dosa-dosa ibu-ibu. Istighfar yang banyak. Ini manfaat istighfar yang kedua dari 15 manfaat istighfar. Saya sudah ada videonya kalau jenengan mau lihat sebenarnya karena di sini enggak saya bahas. Jenengan punya harta, mau sedekah kok abot men kaya sing nggone itu dampak dari dosa-dosa ibu-ibu. Makanya harus banyak istighfar. Karena istighfar itu mencegah hati menjadi hitam. Hati menjadi hitam. Ini penting ibu-ibu nih. Pokoknya jenengan keras, aduh harap mangkat ngaji kok males banget. Itu jenengan banyak istighfar. Harap ngaji kok awang-awangan mangkat tuh ora. Ini udah istighfar aja pokoknya. Istighfar pokoknya. Makanya ibu-ibu jenengan yang sudah ngaji seperti ini, kalau ada yang ngaji masih antara ya dan tidak, disamper, didatangi, Bu mau ngaji Bu sareng kali kula, gitu itu. Kadang-kadang ada orang yang lagi
lemah. Tiba-tiba, aduh maka tepura, aduh wala, situ itu berkecamuk. Maka jenengan yang lagi kuat aja. Seperti itu. Harus seperti itu ibu-ibu. Saya kan nggak bisa ngoprak-koprak, gini apa? Yang kenal kan jenengan semua. Ada seseorang jamaah saya yang pekerjaannya itu nyari tempat saya ngaji. Ustadz Pak itu ngaji di mana aja toh? Oh cuma di sana, Kamis di sana, Sabtu di sana. Setiap orang yang dekat di situ di WA. Mas, mangkat yo, di Rebo nemu Sitiki. Di situ ada Ustadz Wahid. Urung mangkat, didatangi, disamper sekali-kali. Padahal orangnya jauh, orangnya di daerah Pasar Hewan. Saya ngajinya di Gunung Sempu. Orang yang didatangi rumahnya di Kembaran. Dia datang ke Kembaran, dituntun, diajak ngaji. Bayangin, segitunya pengen dapat pahala. Dia bilang, saya kan nggak bisa ngomong sendiri Ustadz. Saya dengan cara seperti ini bukan kasih dapat pahalanya. Segitunya orang cari pahala ibu-ibu. Itu karena banyak istighfar. Sehingga dimudahkan di dalam seperti itu. Maka sekali lagi ibu-ibu perhatikan, kalau jenengan kok rawase gampang nesu. Rasanya kok emosi kali. Putranya jenengan kali cara jenengan yakin lagi banyak dosa itu. Perhatikan, banyakin istighfar, insya Allah reda dengan sendirinya. Jenengan akan merasakan itu. Berapa kali? Ribuan kalau perlu. Makanya sering saya katakan jangan sampai duduk bengong boten istighfar. Sejak malam ini sampai seterusnya ibu-ibu ingat-ingat. Jangan sampai dalam 2 minggu ke depan saya tanyakan jenengan udah istighfar banyak Bu? Belum. Jangan. Pokoknya banyakin istighfar. Itu satu di antara 15 manfaat istighfar. Belum dibahas itu Masya Allah istighfar. Jadi menurut dalil tadi Aisyah radhiyallahu anha sedang sare dengan Rasulullah, kemudian Rasulullah bangun, Rasulullah sholat, kadang Rasulullah kakinya Aisyah melintangkan, berarti lah menyentuh. Lagi sholat kok menyentuh kok ora batal. Itu maksudnya. Ini menjadi dalil bahwa berarti sentuhan karo bojo ki ora batal, tapi ini dibantah oleh mazhab Syafi'i. Dibantahnya bagaimana? Lah, memang Aisyah radhiyallahu anha ra nganggo klambi po. Paham? Nyentuh tapi kan orang sentuhan kulit, mboten sentuhan kulit kan mboten batal. Itu dibantah. Tetap batal berarti nek ngono menurut mazhab Syafi'i. Jadi dalil ini menurut mazhab Syafi'i tidak kuat. Karena bisa saja Aisyah radhiyallahu anha tidak dalam keadaan bersentuhan kulit. Maka ditanya di hadis ini tuh keluarnya pas musim panas apa pas musim dingin? Seperti itu. Sampai nek pas musim panas mbok menawa ya mbok menawa. Itu masih mbok menawa. Mbok menawa pakai baju yang tipis atau tidak ada bagian yang tidak ditutupi. Nek musim dingin berarti mesti selimutan. Mungkin berarti enggak sentuhan kulit. Waduh, piye meneh? Berarti nek ngono batal yo ora bojone sentuhan. Gitu begitu. Makanya mazhab Syafi'i juga kuat Pak Ibu. Makanya kalau jenengan sudah menentukan saya pakai mazhab Syafi'i, ya berarti batal. Jenengan berarti kalau sentuhan sama suami batal. Bagaimana kalau umroh dan haji? Kan tawaf bisa saja sentuhan-sentuhan itu. Ya, kalau yang pakai mazhab Syafi'i ya melindungi dirinya bagaimana supaya enggak bersentuhan. Sebagian ada yang berpendapat, ya kalau di sana berarti keringanan dimudahkan dengan mazhab Hambali. Nggih. Oh, ngarasing penak to kuwi. Gitu. Jadi adapun dalil yang mengatakan tidak batal adalah salah satunya tadi. Kemudian yang mengatakan batal karena itu bisa jadi tidak pakai atau pakai kain. Jadi sekali lagi di mazhab Syafi'i sentuhan dengan istri mutlak batal. Kemudian di mazhab Imam Hambali batal jikalau bersahwat. Jenengan kalau sentuhan kok enggak bersahwat maka tidak batal di mazhab Hambali. Di mazhab Abu Hanifah mutlak tidak batal. Di mazhab Hambali mutlak tidak batal. Saya termasuk pakai yang mazhab Abu Hanifah. Jadi kalau saya sentuhan kok ada rasa ya batal. Tapi nek sentuhan ora sengaja wong do liwat lagi istri lagi ke belakang saya lewat kemudian sentuhan ya kan ya ora batal yang seperti itu menurut pada Hambali karena saya ya enggak gereng waktu itu. Gini Bang nggih. Apalagi kan udah sepon-sepon kayaknya udah enggak gereng-gereng nggih. Jangan sentuhan sama suami kata ya wis ora bakat kata. Enggak tahu Bapak-bapak nggih.
Jadi itu paling ringan sepertinya yang paling ringan di madzhab Hambali. Kenapa yang di madzhab Abu Hanifah sentuhan mutlak tidak batal? Saya juga kurang setuju. Karena dalilnya pakai surah Al-Maidah ayat ke-6. Aulamastumun nisa itu diartikan aulamastumun nisa di dalam Quran surah Al-Maidah ayat 6 itu artinya bersentuhan. Tapi menurut Abu Hanifah itu bukan sentuhan, itu tuh jima. Batal kalau hubungan suami istri. Nek sentuhan itu ora menurut madzhab Abu Hanifah berdasarkan dalil dari Quran surah Al-Maidah ayat ke-6, yaitu dalil tentang wudu itu loh. Idza kumtum ila sholati faghsilu wujuhakum, dan seterusnya nanti ada aulamastumun nisa di tengah-tengahnya. Paham Ibu-ibu? Jadi monggo jenengan kira-kira mau pakai yang mana, udah saya sampaikan semua dalilnya itu. Arab nganggo madzhab Syafi'i berarti batal terus. Arab nganggo madzhab Hambali nek sentuhan nganggo rasa berarti batal, nek ora-ora. Ini yang saya pakai. Saya bersetuju sama istri dulu itu. Awake dhewe nganggo madzhab Hambali ya Bun, dalilnya ini. Gitu. Jadinya tentrem. Masalahnya kadang-kadang saya juga kegoda ibu-ibu, kegoda untuk pakai madzhab Syafi'i. Kalau lagi mempelajari madzhab Syafi'i karena punya keunggulan juga. Bun, aku susah sikit kita praktek madzhab Syafi'i, Bun. Aku nek sentuhan karo kowe ya batal, Bun. Iya wis ora apa-apa. Aku kuat pirang dino. Ya jadi kalau saya tidur ya adu-aduan tenan. Karena pengen bangun dalam kondisi wudu. Ya, ada keutamaan tentang tidur berwudu. Yaitu kalau meninggal dalam kondisi disucikan, diampuni dosa-dosanya. Makanya jangan kalau tidak sare wudu. Tapi kalau jangan pakai madzhab Syafi'i berarti habis wudu tidurnya yo jangan deket-deketan. Tapi kalau jangan pakai madzhab Hambali boleh deket-deketan ning mboten angsal greng. Nek greng batal. Sangat dipahami sampai di sini? Bapak Ibu sedaya, kita punya pengetahuan seperti ini menjadi penting karena apa? Miftahus sholati at-tuhur. Yang namanya kuncinya sholat itu adalah bersuci, ibu-ibu. Dan banyak sekali syarat-syarat bersuci untuk berbagai macam keperluan. Maka kita mempelajari seperti ini menjadi sangat penting. Kemudian, jadi sekali lagi ini sudah segera dipahami insya Allah untuk istri bersentuhan dengan suami istri sudah paham insya Allah. Jangan boleh pilih yang mana-mana, monggo. Nah tadi yang saya sebut tentang masalah bencong, di dalam agama kita memang ada keterangan al-khunsa namanya. Al-khunsa itu dudu lenang, dudu wedok. Al-khunsa itu dudu, memang ada seperti itu. Tapi itu sesungguhnya bukan kodrat dari lahir. Makanya tidak bisa dikatakan oh kaki memang wedok kok padahal lanang, itu enggak begitu. Jadi ada khunsa non muskil dan khunsa muskil. Muskil artinya khunsa yang bermasalah. Yang non muskil mudah diketahui. Maksudnya ngaten. Iya sih koyo bocah lenang. Tapi tiba-tiba ketika sifatnya laki-laki nih, laki-laki, tapi tiba-tiba keluar payudaranya, berarti kan non muskil. Cetone gue cetok wedok mosok sih bocah lenang ngono payudarane kan yo mboten mungkin. Itu loh maksudnya. Tapi ada sing mboten genah niku lho. Ki lenang opo wedok yo. Nah itu ada aturan, beberapa aturan, di antaranya kapan, misalnya gini. Dia punya 2 alat kelamin. Koyo ono bentuk laki-lakinya, koyo ono bentuk perempuannya, maka dia akan dianggap menjadi jenis kelaminnya adalah pertama kali pipis dari mana? Oh, dari bagian yang laki-laki berarti dia laki-laki. Oh, dari bagian yang perempuan berarti dia perempuan. Maka kalau ada yang seperti itu diperhatikan ketika lahir, dia pipisnya dari mana? Gitu. Ini sing boten cetho nih, bingungi banget. Atau nanti hakim yang menentukan setelah dewasa ditentukan oleh hakim iki laki-laki apa perempuan. Kalau jenengan bersinggungan dengan khunsa laki-laki Bu, berarti jenengan batal. Paham nggih? Demikian juga laki-laki bersentuhan dengan khunsa kok dia lebih ke perempuan maka batal. Ngaten nggih? Sampai di sini saged dipahami mboten? Saged nggih? Jam berapa sekarang? Nggih. Sampai jam berapa? Sampai jam berapa ini kira-kira?
Taksi kiat mboten? Taksi. Taksi kiat, Mbah? Ibu-ibu. Saya tambahin sedikit tentang rukun iman kita. Yang sudah lewat saged dipahami toh ibu-ibu? Saged nggih? Saged. Mungkin jenengan nggak langsung ingat sekarang. Maka saya videokan tuh biar jenengan kalau lupa bisa lihat video maksudnya. Kemudian dicatat di rumah. Sehingga jenengan punya aku ndek ben iki ngaji iki hasilnya. Setahun jenengan nanti sudah ada hasilnya. Oh, jebul ilmuku wis tambah rada akeh nggih kados niku. Beda dengan ngaji yang enggak terstruktur, nanti jenengan enggak dapat ilmu, cuma semangat. Biasanya kalau yang ngaji rame-rame itu ngaji semangat saja. Ya itu juga baik untuk menyemangati. Nah, ibu-ibu sedaya, bapak-bapak sedaya, bagian tentang akidah, saya ambilkan dari kitab yang pertama dulu, kemudian saya ambilkan dari kitab Syarah Rukun Iman ini. Di dalam kitab ini, sebagaimana sudah saya sampaikan kemarin, ayat pertama yang diangkat di mukadimah adalah Quran surah Al-Hadid ayat ke-21. Sabiqu ila magfiratin min rabbikum wa jannah arduha ka'ardi samai wal ard uiddat lil ladzina amanu billahi wa rasulihi. Memang surga itu uiddat diperuntukkan untuk lil ladzina amanu billahi wa rasulihi, untuk orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Dan Quran surah Al-Baqarah 25 dan seterusnya yang sudah kita bahas. Kemarin terakhir kita sudah sampai kepada hadis Jibril. Sebenarnya ibu-ibu, bapak-bapak sedaya, kita tuh belajar agama di antara yang menjadi pokok pembelajaran kita ya di hadis ini. Di hadis ini. Karena di hadis ini tuh menyebutkan hal yang paling mendasar di dalam agama kita. Makanya orang muslim itu harus tahu hadis ini. Jenengan pun dados muslim swidak tahun kok nganti orang ngerti hadis Jibril ya kebangetan. Itu di dalam kitab hadis Arba'in hadis nomor 2 setelah hadis niat. Jadi jenengan sambil belajar dengan saya seperti ini, sambil belajar kitab hadis Arba'in sebenarnya. Yang kita bahas ini adalah hadis Arba'in nomor 2. Ketika kita bahas niat kemarin, hadis Arba'in nomor 1. Ada 42 hadis di hadis Arba'in yang setiap muslim harusnya tahu. Dari 7.000-an lebih hadis sahih, diambil 42 yang paling pokok di dalam hadis Arba'in. Yang kita bahas ini adalah nomor 2. Maka kalau jenengan jadus muslim kok orang ngerti ini tinggi, lah kepipun, karena ini pokoknya agama, yaitu tentang rukun Islam, rukun iman, rukun ihsan, kemudian tentang hari akhir, yang insya Allah akan dibahas lewat kitab Tamasya ke Kampung Akhirat itu. Sekali lagi saya ulang, hadis ini adalah hadis Jibril. Kenapa dinamakan hadis Jibril? Karena orang yang datang kepada para sahabat dan Rasulullah adalah malaikat Jibril alaihissalam. Sepindah malih bapak-bapak ibu-ibu, jenengan muslim harus tahu hadis ini. Karena inilah hadis yang menerangkan tentang rukun Islam, rukun iman, rukun ihsan. Selama ini mungkin jenengan hanya mengenal rukun Islam, rukun iman saja. Rukun ihsannya mungkin belum. Padahal ini bagian yang sangat penting terkait dengan agama kita. Kualitas ibadah panjenengan dados sae sebab jenengan gadah ihsan. Jenengan bersuami istri, berumah tangga akan bagus di sisi Allah kalau jenengan punya ihsan. Makanya kalau jenengan perhatikan Quran surah Al-Isra ayat ke 23-24. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Surah An-Nisa wa budullaha wa la tusriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Apa ihsana? Ihsana bahasa Arab artinya berbuat baik sebaik-baiknya. Sanes berbuat baik nggih. Ihsana itu berbuat baik sebaik-baiknya. Contoh, jenengan punya orang tua. Dipanggil, "Nduk, Rene yo." "Oh, nji Bu enten apa?" "Yes, Rene wae."
jenengan datang memenuhi undangan ibu sambil bawa oleh-oleh itu ihsan. Le tukoke beras yo 5 kilo jenengan datang bawa 15 kilo itu ihsan. Paham ya? Jadi ihsan itu berbuat baik sebaik-baiknya. Dan ini berlaku khususnya untuk orang tua panjenengan. Makanya hampir seluruh ayat yang terkait dengan penyembahan kepada Allah itu diikatkan dengan perbuatan baik dumateng tiyang sepuh. Makanya saya setuju kalau di kampung seperti ini kalau menyambut ibu-ibu bapak-bapak menyambut acara mesti dumateng sesepuh lan bini sepuh. Itu memang betul itu. Memang betul. Harus seperti itu. Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Ayat yang tadi saya bacakan. Surah Al-An'am ayat 151 sampai 153. Qul ta'alau atlu ma harrama rabbukum 'alaikum alla tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Bayangkan. Jadi yang namanya Islam itu menjunjung tinggi betul hubungan kita dengan orang tua. Nah, di dalam derajat agama kita ada Islam, ada iman, ada ihsan. Ini hadisnya yang menerangkan itu. Oke. Makanya sekali lagi, hadis Jibril itu harus jenengan sering waos. Namanya hadis Jibril sekali lagi karena Jibril yang datang maksudnya. Itu penamaan saja. Oke. Bainama nahnu julusun inda Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin. Suatu ketika kami sedang duduk-duduk bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ittala alaina rajulun syadidu bayadi syab wa syadidu sawatu sya'ar. Tiba-tiba datang kepada kami seorang laki-laki yang bajunya sangat putih, rambutnya sangat hitam. La yura alaihi atharu safar. Ora ketok kok soyo enggak kelihatan habis perjalanan jauh. Wala ya'rifu minna ahadun. Tapi di antara kami yang di situ enggak ada yang kenal. Dudu wong perek, dudu wong ado. Gimana? Bajunya sangat putih, rambutnya hitam. Berarti enggak habis perjalanan jauh maksudnya. Ning kok orang sing kenal, sapa to jane kuwi? Gitu. Kemudian hatta jalasa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian duduk di dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa asnada rukbataihi ila rukbataihi. Dia mendekatkan kakinya kepada Rasulullah. Ininya apa ini? Apa namanya itu, dengkul dekat ke Rasulullah. Maka ini adab Bapak Ibu. Kalau jenengan belajar dekat sama ustaz, khususnya yang sejenis tentu saja itu adab. Makanya kalau jenengan lihat orang-orang ngaji kan dekat-dekat sama ustaz tuh muter gitu. Karena ini dalilnya. Fa asnada rukbataihi ila rukbataihi. Wa wada'a kaffaihi ala fakhidaihi, kemudian meletakkan tangannya di pupunya Rasulullah. Plek gini. Tiang-tiang bingung. Sopo iki? Ora ono sing kenal kok kewanen men lenggah nang ngarepe Rasulullah, nyekel Rasulullah. Lah sopo to kuwi? Wa qala akhbirni anil Islam. Kabarkan kepada saya tentang Islam. Maka kemudian Rasulullah menyebut al-Islam antashhada ala ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa tuqima shalah wa tu'tiya zakah wa tasawma Ramadan wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Khusus untuk haji ada keterangan bagi yang mampu. Jadi kalau yang enggak mampu jangan. Termasuk ya mohon maaf nggih. Sekarang karena salah terhadap pemahaman ini akhirnya di Indonesia itu kacau. Orang belum mampu daftar ngutang. Paham? Sekarang jadinya apa? Yang mampu kudu nunggu 30 tahun. Paham ya? Harusnya enggak begitu. Ini berdasarkan dalil ini kan jelas bahwa bagi yang mampu, dulu tuh haji paling-paling setahun nunggu toh, goro-goro enten utangan. Niku lak tiyang dereng mampu, tiyang utang kok. Dipaksa kon daftar dan niku dados kacau memang sekarang itu. Saya kadang-kadang sedih sebenarnya itu. Pokoknya kalau menyalahi sunnah kok jadi masalah. Bapak Ibu perlu tahu nih, kenapa ada kata-kata inistata'ta ilaihi sabila? Kenapa bagi yang mampu? Karena Arab Saudi juga terbatas tempatnya. Allah tuh tahu. Coba kalau orang langsung datang blek sepisan nggak bisa ketemu di Arafah. Padahal syarat wukuf ya di Arafah ada batas. Batas Arafah. Berarti kalau wukufnya di luar itu mboten sah hajinya.
Lah siki nek tiyang mboten mampu termasuk melu mriku, walau kebak banget tumpah. Ketika tumpah mboten sah kajine ibu-ibu. Nggih. Maka sekali lagi, kalau jenengan memang belum mampu, enggak usah daftar. Daftar bagi yang mampu, ini dalilnya jelas sekali. Nggih. Wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Ibu-ibu jadi jangan terbawa nih. Aku kurang kaji yo nih. Kalau yang belum mampu ya jangan. Tapi kalau jenengan sudah mampu, ya daftar. Karena sekarang keadaannya memang sudah demikian, ya bagaimana lagi? Jenengan daftar kok belum sampai saatnya tiba, meninggal ya sudah, seperti bapak ibu saya. Sudah daftar, nunggu sudah 7 tahun, meninggal dua-duanya. Ya sudah, itu dibadal akhirnya. Oke. Kita bayar cuma 6 juta waktu itu untuk membadal haji bapak ibu. Oke. Karena bapak ibu sudah mampunya pada waktu itu sudah tua. Oke. Jadi sekali lagi, kalau memang jenengan mampu ya tetap daftar. Tapi kalau jenengan tidak berangkat, insya Allah sudah dinilai hajian. Oke. Yang salah itu kalau sudah mampu orang daftar-daftar. Nah ini masalah. Tahu-tahu meninggal, kan kerugian. Kemudian akhbirni anil iman, kabarkan kepadaku tentang iman. Maka dikatakan iman antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir. Yang terakhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarih. Kenapa kok yang terakhir disebut lagi wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarih? Ibu-ibu yang perlu tahu, karena banyak orang-orang Islam yang keliru jalan itu di bagian masalah qada dan qadar. Masalah nasib. Aku nasibnya koyo ngene iki yo. Piye meneh? Ya wis lah, jenenge wae takdir. Takdirku ora mangkat maring ngaji koyo takdir. Salah itu. Paham? Itu namanya keliru. Makanya Rasulullah sebutkan watu minabil qadari khairi, disebutkan sekali lagi. Padahal yang 5 bareng-bareng. Antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa yaumil akhir. Yang terakhir watu minabil qadari khairihi wa syarih. Karena kenyataannya memang banyak orang Islam keliru di situ. Aku ki memang takdir iki ngene iki, takdirku ki memang males. Wis ora usah ajak-ajak aku, males aku. Iki takdirku iki. Ini kan keliru, ibu-ibu. Maka kita insya Allah akan bahas berikutnya tentang masalah ini, seputar masalah ini. Jadi kita yang sholat adalah syarah rinci rukun Islam yang kedua. Adapun yang rukun iman sebagian kita sudah bahas kemarin sedikit-sedikit. Kemudian tentang rukun ihsan, kalau ihsan sederhana ibu-ibu. Rukun ihsan cuma satu. Anta budallaha ka'anaka tarahu fa ilam takun tarahu fa innahu yarok. Artinya engkau beribadah, tingkatan pertama, engkau beribadah seolah-olah engkau melihat Allah. Yang kedua, tingkatan kedua, kalau engkau enggak melihat Allah, Allah tuh lihat kita. Paham ya? Ini beda dua ini. Bapak-bapak, ini beda. Engkau beribadah seolah-olah melihat Allah. Kalau seolah-olah berarti lihat mboten? Mboten nggih? Seolah-olah itu enggak lihat. Seolah-olah berarti ngaten gambarannya. Para ulama menyebutkan koyo-koyo tutun jenengan itu melaksanakan sebuah pekerjaan bose tengah jenengan. Sekarang kalau jenengan bekerja, bos yang akan gaji jenengan di depan jenengan, kita jenengan bagus enggak kerjanya? Wani opo ora jenengan arep melintat-melintut? Mboten wani sebab ngadep. Dan itu yang namanya ka'anaka tarahu fa ilam takun tarahu fa innahu. Yang namanya seolah-olah engkau melihat. Itu maksudnya jenengan tuh merasa Allah tuh di depan panjenengan hadir. Kalau jenengan menghadirkan itu tingkatan tertinggi. Jenengan mesti ngati-hati banget sholatnya. Nah, yang kedua, kalau engkau enggak melihat Allah, ketahuilah Allah melihat kita. Maksudnya ngaten. Jenengan enggak berhadapan-hadapan tuh sama bos. Tapi jenengan tahu ada CCTV. Nggih. Tapi jenengan tahu bosnya jenengan jauh. Kira-kira yang tadi dengan yang sekarang kalau sama-sama mau nakal, wani sing pundi? Lebih berani yang mana? Yang kedua nggih, bosku adoh kok CCTV nang kono, tak tutupi. Paham? Jenengan buka laptop, dikira lagi kerja, jebule lagi nge-game. Kan ora ketok. Paham? Nah, makanya tingkatan ihsan yang paling tinggi adalah seolah-olah jenengan melihat Allah. Maksudnya jenengan berhadapan-hadapan dengan Allah. Nah, ini ihsan ini adalah cara kita mengamalkan Islam dan iman. Islam itu semua amal dohir.
Jenengan sedekah, jenengan puasa, tuhir, jenengan sholat. Niku Islam. Iman amalan batin. Nggih. Jenengan percaya kali Gusti Allah, percaya kepada malaikat, itu amalan batin. Nah, ihsan itu adalah kualitas jenengan melaksanakan iman dan Islam. Mungkin agak dalam, jenengan nggak langsung paham nggak apa-apa. Tapi ini harus disampaikan. Nanti tahap demi tahap jenengan akan paham insya Allah. Nah, ini pelajaran kita malam hari ini. Mudah-mudahan Allah berkahi. Saya alhamdulillah kuat sampai jam segini nih, luar biasa ini. Tadi bayangan saya setengah jam aja mungkin paling udah KO saya. Masya Allah. Berkah dari semangat jenengan juga semangat ngaji insya Allah. Mudah-mudahan Allah berkahi pertemuan kita. Kita tutup dulu dengan kafaratul majlis. Nanti kalau ada 1-2 pertanyaan monggo. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya juga minta doa jenengan biar saya sehat karena kalau sudah di akhir minggu saya jadwalnya juga full. Besok pagi juga iya, sorenya iya, malamnya iya, minggu 3 kali. Jadi saya minta doa kepada panjenengan semua. Mudah-mudahan tetap sehat. Kalau ada 1-2 pertanyaan monggo.